Saudara, sekali lagi saya ingin bagikan saudara tentang pola keturunan atau kutu keturunan. Saudara, saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu memutus pola keturunan, ya, dan mewariskan berkat Tuhan untuk anak-anak kita, keturunan kita, saudaraku. Ya, saya percaya bahwa setiap orang lahir, ya kan, itu bawa dua warisan. Yang pertama adalah apa yang diturunkan keluarga kita kepada kita. Yang kedua adalah apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sebagian kita tuh tidak bisa memilih, ya, cerita dari keluarga tempat kita dilahirkan. Maksud saya adalah begini, kita nggak bisa milih. Aku mau lahir di keluarga, ya kan, kerajaan Inggris gitu. Supaya cerita hidup saya itu indah. Kita gak bisa pilih itu, saudaraku. Ya kan? Beberapa di antara kita, ya saudaraku, kita harus lahir di keluarga. Di mana keluarga kita itu mewarisi tentang beberapa tentang kekerasan. Ya, verbal, omongan keras. Orang tua kita saling keras. Atau fisik, berapa kecanduan. Atau polanya adalah utang. Saudara, utang, kemiskinan, perceraian, trauma luka, ya, kemarahan atau ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita ini bukan korban dari garis keturunan kita. Katakan amin. Ya, kita ini adalah awal dari garis generasi yang baru. Amin. Jadi artinya kita bisa hentikan ini. Ya kan, kita bisa hentikan. Jadi saya dapatkan pengertian begini. Apa yang tidak disembuhkan dalam satu generasi, itu akan diwariskan ke generasi yang berikutnya. Katakan amin. Itu ada pola, saudara. Dalam Alkitab juga jelaskan pola-pola kehidupan keluarga. Saudaraku, saya ingin hari ini mengajak saudara dalam renungan ini bisa berkata begini. Ini harus berhenti sampai di saya. Gak boleh lagi. Cukup sampai di saya. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Tapi oleh kuasa Roh Kudus. Kasih Kristus dan firman Tuhan. Katakan amin. Saya jelaskan dulu tentang pola keluarga ya. Ya, kita semua mewariskan pola keluarga kita. Ya, kalau kita keluarga yang istilahnya, maksud saya tadi keluarganya kayaknya punya kebiasaan tuh hidup dalam kekerasan, dalam suara, dalam verbal, dalam fisik. Itu biasanya anak-anak pun akan punya kebiasaan yang seperti itu, saudaraku. Ya, utang, dia lihat orang tuanya tuh, utang pinjam. Kayaknya kemampuan bisa melunas, tapi dia gak utang lagi. Yang penting dia yakin bahwa penghasilannya bisa nutup, gak pernah bisa lepas. Nah, ini pola-pola ini, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang saya mau ngomong gini. Kita memang mewariskan pola keluarga kita. Tetapi kita tidak ditentukan oleh pola ini. Saya ngerti maksud saya? Katakan amin. Kita bisa kata, enggak, stop sampai saya. Dasar firmannya ada. Semuanya kan keputusan kita, doa kita, pemikiran kita. Coba selaraskan dengan firman. Ada dasar hukumnya. Yaitu hukum kerajaan. Apa bunyinya? Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Masing-masing akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap orang makan buah mentah, giginya sendirilah yang ngilu. Saudara ngerti? Jadi maksudnya apapun yang kita putuskan, apapun yang kita kerjakan, konsekuensinya ya kita yang tanggung. Katakan amin. Istilah gampang gini. Kita yang makan, pasti kita yang kenyang, bukan anak kita yang kenyang, betul gak saudara? Kita makan buah mentah, gigi kita yang ngilu, ya, masing-masing akan mati karena kesalahan sendiri. Jadi artinya begini, saudaraku, betul di dalam keluarga itu ada pola-pola keturunan. Ini bukan cuma sekedar kutuk ya. Misalnya contoh gini, jadi kakeknya tuh meninggal karena kencing manis. Bapaknya
kena kencing manis. Anaknya bisa kencing manis gak? Bisa kalau pola makannya sama. Ini kan pola makan ini. Soal pola makan kan, betul gak saudara? Kalau kakeknya darah tinggi lalu stroke. Lalu keluar bapaknya, orang tuanya kena darah tinggi stroke. Si anak ini bisa berkata, tidak, aku stop. Dengan cara apa? Dia akan memilih pola makannya. Itu contoh dari jalur makan nih saudara. Jalur kisah, misalnya kakeknya sama neneknya kawin cerai. Kawin cerai, kawin lagi, cerai lagi. Terus dia lihat bapak juga ngalami hal yang sama. Bisa gak ke kita? Bisa. Bisa saudaraku. Tetapi kita bisa berkata, tidak, berhenti sama saya. Itu saudaraku. Jadi gini saudaraku, saya tulis gini. Alkitab mengenal istilah pola keturunan. Bukan cuma sekedar kutuk ini. Pola ini adalah apa? Kebiasaan. Entah makanan, kebiasaan teriak, kebiasaan kalau ada apa-apa reaksinya panik. Itu kan kita belajar dari orang tua kita yang paling dekat. Kita belajar kalau ada apa-apa harus panik, harus takut. Ada orang tua kita belajar sebesar apapun badai, kita lihat orang tua kita kok tenang ya. Dia berdoa, kita juga tenang. Saya bisa katakan, ini pola-pola. Saudaraku ya, pola-pola itu sebenarnya kebiasaan, karakter, pilihan moral. Misalnya gini, ada keluarga semua berjudi nggak Pak? Mereka suka judi. Kakek nenek suka judi, orang tuanya judi. Itu pilihan moral. Tapi di anak ini saudaraku, dia bisa milih. Tapi cenderung dia akan suka kan kenanya di judi. Saudara bisa ngerti? Jadi semua respon, semua ada apa saudara? Dipelajari dan diteruskan. Kita nggak ngajarin anak harus ngerokok. Ya saudara harus ganja, harus takut atau apa. Nggak perlu diajarin. Dia cukup lihat aja. Itu dia udah belajar banyak dari kita. Anak nggak usah diajarin kalau misalnya lagi sedang pusing. Ya kan segala macam. Putus asa aja. Anak nggak usah diajar. Dia lihat cara kita. Begitu pula dengan anak nggak usah diajar bagaimana caranya. Harus doa, harus apa. Saudara, dia bisa lihat bagaimana reaksi kita. Jadi gini, saya sebenarnya gen kan gitu, nurun dari orang tua kan. Gen itu bisa, saya pakai istilah, gen mungkin yang memuat senjata. Tetapi gaya hidup yang menarik pelatuknya saya. Push. Saudara, kayak pistol ini gennya. Tapi pistol ini bisa berfungsi untuk mengeluarkan peluru. Tergantung apa? Gaya hidup. Saya kasih contoh gini. Di Alkitab aja. Kan Abraham dia kan berbohong kepada Firaun. Ya, untuk apa? Melindungi diri dia. Dia ngomong sama Sarah kan. Wah kamu nih cantik nak. Dia panggil apa istilahnya ibu kah atau sayang kah. Ya kan. Nah, beb gitu kan. Kau nih cantik beb. Walaupun kita ini udah tua, kau ini tua masih tetap cantik. Kita ini ada di Mesir. Kalau seandainya zaman dulu, kalau dia ingin, kalau dia tahu itu istrinya Abraham, si Firaun atau pejabat Mesir tuh suka sama ini, dibunuh si Abrahamnya untuk bisa ambil istrinya. Itu tradisinya saudaraku. Nah supaya dia nggak dibunuh, bilang kita ini saudara loh. Ya memang benar kalau secara Batak itu pariban. Saudara Abraham dan Sarah itu sepupu. Saudara, makanya dia juga kawinin anaknya dengan sepupu juga saudaraku. Itu kan. Jadi bilang, jadi bohong. Saudaraku. Akhirnya Firaun pas mau ngambil Sarah. Wah kenapa Tuhan? Wah kau nih bilang itu, kau bilang saudara. Ya emang saudara dulu, sekarang udah jadi istri. Kan bisa ngelesnya kan ngomong gitu, betul gak saudara? Ya emang benar saudara dia. Ya kan, tapi tetap bohong di hadapan Tuhan. Saudara lihat sini. Anaknya Ishak ketika dia ketemu Abimelek, betul gak? Kau bilang jangan bilang kau ini istri aku. Ya kan Ribka, karena cantik juga, Ribka tuh cantik. Saudara, dia ikutin pola bapaknya, ngerti saudara? Lalu dia punya cucu, bukan cuma bohong, penipu dia. Terjadi pelipat gandaan. Yakub kan penipu, dia tipu bapaknya, dia tipu ini abang segala macam saudara. Nah kita di pola, tapi sampai ke Yusuf. Yusuf berkata,
cukup berhenti sampai saya. Ya, saya tidak akan teruskan pola ini. Jadi saudara yang dengar khotbah saya ini, mau gak saudara berkata seperti Yusuf? Aku tidak akan teruskan ini. Katakan amin. Selesai sampai saya. Ya, apa dasar firmannya? Ketika dia berkata kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20. Katakan apa? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan amin. Saudara, mungkin saya pernah saksi ya tentang keluarga saya. Tentang saya ada cici saya juga ada di sini. Saudaraku. Jadi itu katanya ya kakek saya. Ya kan kakek saya dia punya istri. Jadi istilahnya kakek dan nenek saya. Itu ya orang tua daripada papa saya. Nenek saya tuh meninggalnya matinya muda. Lalu kakek saya kawin lagi. Kurang satu kawin lagi. Ya dulu boleh dikata pejabat di Java Bank. Bank Indonesia zaman sekarang. Ya saudaraku ya. Ya udah. Sudah. Terus anak-anaknya saudara. Anak-anaknya. Ya sama. Ya kan. Papa saya punya istri ya mama saya. Mati muda juga kan. Mati muda. Saudaraku. Mama saya, dari sisi mama saya nih sekarang nih. Mama saya. Ya kan. Numpang sama saudaranya. Hidup dari kecil numpang. Tinggal. Saudara tahu. Saya numpang. Pas mama saya meninggal. Masih kecil. Saya numpang di rumah. Yang dimana saudara mama saya ini. Saudara, ngerti kan? Terus kita lihat dari kehidupan ekonomi juga gak bagus. Sampai saya saudaraku percaya Yesus, saya ngerti kebenaran ini. Saya bilang ini harus berhenti nih. Kebodohan, kemiskinan, mati muda. Itu harus berhenti sampai di saya. Gak boleh lagi. Sampai ke bawah saya atau yang setara saya. Ya, ke cici saya sama suaminya kah dan anak-anaknya dia terus adik saya si ya Stefanus istrinya. Saya doa secara pribadi. Aku patahkan. Caranya patahkan saya ganti dengan pola hidup. Kebiasaan doa, puasa. Dan saya melihat memang bukan berarti habis doa ada. Saya tuh dari sejak bujangan berkali-kali ada Pak Yakobus di sini. Dia saksi. Waktu saya tugas di Irian, saya coba lagi berenang-berenang di pinggir pantai. Tiba-tiba saudara ada arus bawah yang bawa saya ke tengah lautan. Itu lautan Pasifik. Ombak besar, tinggi segala macam. Itu melampaui saya di bawah, terputar begitu. Saudara, itu kan roh maut, betul gak? Usia saya masih 20-an. Tapi oleh karena anugerah Tuhan saya ingat bagaimana Yesus meredakan badai. Saya minta, Yesus tolong. Tiba-tiba gak tahu gimana kayak ada angin atau Tuhan buat. Saya tuh bisa berdiri di tengah batu karang. Yang coba segini. Itu tengah laut. Lalu entah gimana Yakobus di pinggir pantai. Dia nangis-nangis. Dia minta tolong orang-orang. Supaya bantu itu. Dia bilang Kakak Sabta. Akhirnya orang selamatkan saya. Berikutnya lagi apa saudaraku? Waktu di Irian juga 4 kali saya kena malaria. Salah satu malarianya itu bikin saya mau mati sebenarnya. Yang kita gak beritahu. Terus Roma tuh kejar saya mau mati terus. Pulang ke pendidikan lagi ke stan waktu itu saudaraku masuk tingkat 4 kena lagi sakit liver. Saudaraku. Yang dokter bilang, ini hampir mati juga. Tapi Tuhan sembuhkan. Sudah selesai saya kerja Palembang. Saudara, Tuhan tuh suruh saya udah jadi pendeta waktu itu kan. Udah jadi pendeta tapi masih kerja. Saya pulang pelayanan dari Batam. Waktu itu masih naik pesawat Merpati. Batam Palembang. Saya pikir pesawat itu pasti jatuh saudara. Itu udah semua orang udah doa, udah pada nangis segala macam. Saya bilang itulah hari saya mati. Tapi rupanya Tuhan bicara sama saya.
kau ini udah lama aku tungguin kapan full time. Jadi pas hari itu saudara pas mendarat, dibanting juga mendarat di Palembang ya. Semua segala macam itu selamat. Langsung saya bilang sama istri, kayaknya harus full time udah ini. Aku harus full time. Kayaknya mati. Berkali-kali hampir mati. Mati muda. Ngerti saudara? Kutuk mati muda yang ngejar kekuatan. Tapi setelah saya mulai sadari apa yang terjadi. Rupanya iblis ya kan tidak mau saya tetap hidup. Rupanya Tuhan punya rencana besar hari ini. Ada ribuan orang bisa percaya Tuhan. Ribuan orang bisa kenal Tuhan. Coba beri kemuliaan Yesus. Katakan amin. Saya bisa lewat hidup saya bisa jadi berkat. Paling gak untuk keluarga besar. Banyak orang. Saudaraku, untuk patahkan ini pola ini. Jadi apa yang tidak ditransformasi, itu akan ditransfer. Ngerti gak? Ini perjuangan gak bisa kayak separuh-separuh. Saya tahu tiap kita tuh punya kesedihan, punya pergumulan, punya tangisan. Saudara jangan nyerah. Katakan amin. Jangan nyerah. Bisa terobosan. Katanya, saya juga gak tahu nanti konfirmasi sama Chihuahua. Itu nenek, jadi mama papa saya itu kena stroke kan meninggalnya. Mama saya matinya stroke. Papa saya juga kena stroke. Saudaraku, saya berpikir, Tuhan kalau orang stroke kan mati enggak, hidup enggak. Saudaraku, lebih baik mati sekalian kalau ke surga. Di situ itu pergumulan, gimana caranya? Saudaraku, saya pola daripada pemakan, saya cek ke dokter. Ya terus medis kan, memang harus minum obat darah tinggi, harus minum obat kolesterol, minum obat kolesterol. Tuhan bisa pakai itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Puji Tuhan sampai umur 61 ini. Gula darah normal, tekanan darah tinggi, tekanan darah normal, kolesterol semua normal. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Jadi kita bisa patahkan doa dan hikmat. Apa Tuhan tuntunannya? Kemana kita? Soal keuangan, soal sekolah. Ya kan, sekolahnya nggak ada yang tinggi-tinggi. Saya berpikir untuk bisa terobosan keuangan harus sekolah. Tapi iblis tahan supaya saya nggak bisa sekolah. Sampai saya seperti ada terobosan, saudaraku. Dengan doa, aku mau sekolah Tuhan. Tapi saya gak punya uang untuk biaya sekolah. Tuhan, izinkan saya bisa tembus sekolah tinggi akuntansi negara STAN yang gratis. Total gratis itu. Saya bisa masuk perguruan tinggi. Langsung lulus ke UI juga. Bisa lulus ke Unsri lagi. Karena saya pikir dengan pendidikan ini, itu akan terobosan. Patahkan pola-pola ini. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi ini yang saya mau dorong saudara. Bisa tangkap ini. Supaya kita yang berjuang. Biar anak kita tidak lagi mewariskan pola-pola yang menghasilkan apa? Kutuk. Tapi yang kita turunkan adalah apa? Berkat. Yang ngerti katakan amin. Dari pola. Mungkin hari-hari saudara berkata, iya lupa, aku dipanikan, aku khawatiran. Pemalas, malas mikir, mudah putus asa kah? Penyakit segala macam. Coba daftarin itu, ditulis itu, didoain satu-satu, centangin, patahkan itu. Lalu langkah apa yang harus kita buat? Katakan amin. Tak bisa tunggu. Ya, yang kedua, pemutusan pola dimulai saat kita berkata apa? Ini berakhir pada saya. Katakan amin. Mazmur 127 ayat 1 katakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang. Harus Tuhan. Kita mungkin tidak memulai pergumulan nih. Orang tua kita sekalian di atas. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita nih ditunjuk. Untuk apa? Stop kita. Katakan amin. Ya kita pasti mewarisi kecenderungan nih saudara ya.
Biasa gini sudah. Ini yang hati-hati ya. Mohon maaf. Setiap kita tuh punya pergumulan, perjuangan, peperangannya yang beda-beda. Kayak yang tadi saya ceritakan. Saya ini tentang mati muda. Tentang stroke, tentang keuangan apa. Ya, kalau lengah dengan yang pola ini, kita akan kena di situ. Beberapa mungkin kawin cerai. Atas kawin cerai. Kalau keluarga kita bukan kawin cerai sih. Mati muda lalu kawin lagi. Nah biasanya yang misalnya polanya adalah kawin. Cerainya cerai hidup gitu loh. Cerai gitu kan. Nah anak ini kita tuh rentan gitu loh. Enggak, kalau orang tua kita cerai nih misalnya. Kita nih hati-hati. Benar-benar sangkal diri pikul salib. Kalau enggak, bablas ke situ lagi. Ngulang lagi pasti. Setuju gak? Amin gak? Tapi gak bisa dengan kekuatan sendiri. Ada bagian yang harus juga Tuhan kerjakan. Tapi kita juga harus kerjakan. Katakan amin. Ya. Itu. Kita deklarasikan iman. Pola kemarahan berhenti padaku. Orang tua marah, apa-apa marah segala macam. Kadang-kadang kayak cerewet gitu loh. Udah kayak lebih dari cewek kadang-kadang laki-laki itu. Ya kan, sampai kayak gitu. Istrinya dia meringam gitu kan. Orang yang gini, berhentilah. Katakan amin. Berhenti padaku. Pola ketakutan, panik, apa? Berhenti. Dalam nama Yesus. Pola perceraian, berhenti. Dalam. Pola kemiskinan, hutang, berhenti. Ya. Pola kecanduan, berhenti dalam nama Yesus. Saya akan memulai generasi yang penuh Roh Kudus. Generasi yang hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ketulusan, kejujuran dan suka damai. Saya perkatakan ini. Saya perkataan ini. Doakan ini. Nah sekarang pertanyaan begini yang mudah. Gimana caranya memutuskan pola keturunan nih saudaraku. Ini namanya perjuangan jangka panjang. Soalnya peperangan jangka panjang. Ya, yang pertama adalah simple sih sebenarnya. Pertama apa? Bertobat dan akui itu. Ya. Kisah 3 ayat 19 katakan apa saudara? Karena itu apa? Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi pertobatan ini bukan sekedar minta ampun, saya tulis. Tetapi saudaraku, ini adalah keputusan untuk berhenti meneruskan apa? Pola lama. Bertobat itu gini, aku minta ampun, ya kan saudara? Setelah itu buat lagi, nanti minta ampun lagi. Itu bukan. Kita bertobat, kita akui di depan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk melanjutkan pola yang baru. Aku stop dengan pola yang lama ini. Mungkin dalam perjalanan kita gagal saudara. Bangkit lagi. Teruskan lagi. Yang ngerti katakan amin. Jadi pertobatan ini menutup pintu bagi pola lama. Dan mengizinkan Roh Kudus untuk membuka pintu bagi pola kerajaan yang pertobatan tiap hari. Pertobatan itu apa? Perubahan pola pikir. Untuk bisa ngalami perubahan pola pikir, kita harus masukkan pikiran-pikiran apa? Firman Tuhan. Atau pikiran Kristus setiap hari ini. Kayak saudara ikut menara doa online setiap hari. Menara doa sini. Ini kan kita sedang memasukkan pikiran apa? Kristus. Katakan amin. Supaya kita ngalami apa perubahan dalam pola pikir kita. Nah ini awalnya ke sana. Bisa kok lepas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita gagal kita bilang, Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang kekal kok. Amin saudaraku. Segala kebutuhan saya. Ya kan? Butuh untuk apa? Untuk bisa hidup dengan pola yang baru. Dengan hidup dengan berkat yang baru. Katakan amin. Saya juga bersyukur ya lihat daripada keluarga kandung. Misalnya keluarga kandung ya. Ya kami bertiga. Oleh anugerah Tuhan. Ya kami masih dalam pernikahan. Yang kedua saya lihat juga cici saya sama Lai saya punya anak mantu
bagus-bagus semua. Cucunya juga bagus-bagus. So diberkati semua. Saya juga senang sekali semuanya. Yang Daniel ikut Bu Andit, yang Vero juga ikut Bu Andit di sekolah, jadi guru S2. Si Dina, suami juga kepala pelabuhan, anaknya juga keterima di ITS Surabaya, bagus. Doni itu anak dari si ini pendeta, adik saya, Stefanus, dia sama istrinya, anak-anak juga bagus. Saya lihat bersyukur. Jadi saudara tuh berjuang, berperang dengan baik. Bukan hanya untuk diri saudara. Tapi itu dampaknya kepada saudara ke sini. Dan anak ke bawah. Sampai ke anak, ke ponakan, ke cucu, cucu ponakan. Terus ke bawah. Bukan cuma tentang kita loh saudara. Oke yang atas kita udah bisa ubah lagi. Ngerti ya saudara? Tapi yang ke bawah ini kita bisa. Ke samping. Bahkan nanti akhirnya melebar kepada orang-orang sekitar kita. Terangkat semua. Saya bersyukur saudara dengan sekolah Bethesda ini. Jadi ada banyak kesempatan buat kita berbuat baik. Kemarin satu opung datang dengan anaknya. Nangis terus. Dicerita pergumulannya. Salah satu cucunya mau masuk Bethesda. Tapi dia sendiri dalam keadaan kena musibah. Yang saya gak bisa cerita detail, ini rahasia iman. Dia lihat dengan uang sekolah yang segitu Bethesda juga gak mampu. Tapi anaknya nih mau sekolah. Wah saya bilang udah gak usah nangis lagi opung. Ya Tuhan udah sediain sekolah ini buat anak cucu opung. Katakan amin. Kita bisa patahkan ini pola-pola. Bukan cuma pola kita ya saudara. Orang-orang. Katakan amin. Hidup kita kan bisa jadi. Patahkan semua kutuk. Bukan cuma kutuk buat kita. Tapi orang-orang sekitar kita. Kita bisa bantu angkat. Katakan amin. Belajar senang melihat orang. Ya kan. Itu bisa diberkati. Terangkat jadi besar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi lewatnya apa? Pertobatan kita. Yang kedua adalah apa saudara? Kita nih mau patahkan pola lama ini. Gak bisa cuma sekedar bertobat. Lalu kita menyendiri gitu loh saudara. Gak bisa. Saudara harus menempatkan diri dalam lingkungan apa? Rohani. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bodoh jadi apa? Jadi bebal. Saudaraku. Kita gak bisa keluar dari pola lama sendirian. Saya tulis. Ya. Tuhan mau pakai apa saudara? Gereja. Komunitas. Mentor. Disiplin rohani. Tuhan bisa pakai Roh Kudus, firman Tuhan dan gereja ini saudaraku. Katakan amin. Saudara harus punya. Saya juga senang di sini sekarang saudaraku ya yang segitu online bersama dengan kami ini banyak ibu-ibu, mama-mama atau opung-opung atau apa nenek-nenek yang sambil antar anak sekolah Bethesda ikut menara doa. Wah ini luar biasa. Anaknya tambah pinter. Ya kan mamanya tambah serupa dengan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Ya kan. Jadi bawa lagi. Ibu-ibu, mama-mama bawa lagi. Mama-mama yang lain. Daripada dia ngelencer duduk di bawah. Gosip sana gosip sini. Mendingan isi pikiran dengan firman Tuhan. Ya kan muji menyembah Tuhan. Ya, amin. Ya, kita belajar banyak hal di sini. Ya, saudara ikuti secara online juga bersyukur ya kan. Saya ini kan. Karena gini saudara ya. Kita nggak akan pernah bisa mengalahkan roh keluarga. Roh teritorial keluarga kita. Hanya dengan kekuatan keluarga. Kita harus mengalahkan dengan apa? Keluarga rohani. Katakan amin. Karena keluarga rohani kita tuh. Saya tersentuh dengan kata-kata Rick Warren, saudara, seorang hamba Tuhan yang dari Amerika itu, waktu di konferensi para pemimpin gereja sedunia di Korea, dia bilang begini waktu wawancara, dia bilang gini, saya ini orang Amerika, ya warga negara Amerika, saya kulit putih, dan saya punya keluarga, ikatan saya dengan keluarga jasmani saya
Ya kan? Ikatan saya sebagai orang kulit putih. Ikatan saya sebagai orang Amerika. Tidak seberapa dibanding ikatan saya dengan keluarga rohani saya. Yaitu kamu-kamu semua itu. Jauh lebih besar. Setiap orang yang terima daripada tubuh dan darah Yesus itu keluarga. Ketika kita ada masalah, kita ada pergumulan, dengan baik kita berdoa tidak sendirian. Ketika kita sama-sama angkat perjamuan ini, seluruh dunia satu tubuh Kristus berperang bersama dengan kita. Untuk kita. Yang ngerti katakan amin. Yang dimana ini pola ini gak bisa ini kan dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga saudara, apa yang harus dibuat? Ya, kita harus bangun kebiasaan baru. Disiplin yang baru. Ya, sambil kita tetap berperang. Ini ada satu ayat pewahyuan yang saya dapatkan saudara. Dari Nehemia pasal 17. Coba perhatikan. Di sini saudara, Nehemia kan ini kan bangun tembok kerja. Tapi ini ada pengertiannya dalam sekali. Kita akan baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan bekerja, tangan yang lain pegang senjata. Karena ini dalam kerjanya kan peperangan gitu. Dia mau bangun tembok, tangan satu kerja pegang alat untuk kerja saudaraku. Satu lagi pakai senjata. Saya doa. Hidup kita saudara perlu dua. Pedang bicara tentang apa saudara? Tentang hikmat, tentang sorga, tentang langit. Kalau alat bicara bumi. Saudara tahu Yusuf? Yusuf dia bisa dari seorang saudara budak narapidana bisa jadi Perdana Menteri hebat. Dua saudara yang selalu dia sandang. Satu alat, satu pedang. Pedang bicara hal rohani. Yaitu apa? Firman Tuhan, doa, puasa, peperangan rohani. Katakan amin. Itu pedang roh. Tapi ada alat kerja. Alat kerja apa? Saya tadi khotbah di ulang tahun Bethesda yang ke-6. Sekolahin anak sekolah, belajar, itu alat. Katakan amin. Dikursusin bahasa Inggris, kursus piano, kursus apa? Itu alat. Saya bisa belajar, berlatih, disiplin. Ambil keputusan untuk merubah kebiasaan buruk. Itu alat. Katakan amin. Belajar mengelola emosi. Belajar berlaku ramah. Bicara ramah. Saudara. Ya kan? Itu adalah alat. Belajar bagaimana mengelola keuangan. Itu adalah alat. Katakan amin sudah. Jadi pedang dan alat ini kunci. Untuk apa? Putuskan pola lama. Saya putuskan di pola. Kutuk keturunan sudah. Ya kan? Pakai pedang, doa, puasa, ibadah, melayani, itu pedang. Tapi di lain pihak saya sekolah, saya kuliah, saya belajar. Saya melatih, terus melatih. Saya sadar nanti, katakan amin. Hari ini saya percaya bahwa Roh Kudus, dia berkuasa untuk membebaskan kita. Secara rohani, tapi kita harus memelihara kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan baru dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Ganti kemarahan dengan kesabaran. Ganti reaksi dengan apa? Refleksi. Tahu gak apa beda reaksi dengan refleksi? Kalau reaksi kan orang ngomong, langsung ngapain lo apa? Nah, contoh reaksi. Katakan refleksi apa? Orang, tunggu. Jangan-jangan emang Tuhan suruh dia. Itu siapa yang ngomong? Daud. Ketika Simei kata-katai Daud. Saudara, panglimanya Daud. Kurang aja nih anjing busuk ini. Saya bunuh dia. Jangan. Jangan-jangan emang Tuhan suruh dia begitu. Itu refleksi. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Pelarian daripada lari. Dengan apa? Narkoba. Mabok, curhat kemana-mana. Tapi lari kemana? Ke Tuhan. Doa, cari firman. Katakan amin. Trauma diganti dengan apa? Minta Tuhan pulihkan. Dengan cara
mengampuni. Katakan amin. Saudara, saya tutup dengan kata-kata ini. Kita bukan kelanjutan dari masa lalu. Tapi kita adalah permulaan dari masa depan. Saudara mau jadi permulaan buat masa depan? Masa depan saudara yang seindikan dan yang ke bawah. Katakan amin. Kalau saudara ada janji Tuhan bagi kita yang mau memutus pola keturunan ini. Ini berjalan berlangsung terus dalam hidup kita. Perlu disiplin, ya kan? Coba baca Yesaya 61 ayat 9. Saya minta saudara untuk hafalkan ayat ini. Doakan ayat ini. Biarlah ayat ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saudara mau katakan amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang, katakan amin. Sekali lagi yuk baca yuk dengan semangat. 1, Yesaya 61 ayat 9. 1, 2, 3. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Anak cucumu di tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang, katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan bukan cuma menyembuhkan kita. Tetapi Tuhan mau menamai keturunan kita sebagai keturunan yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri.